Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita mencoba untuk melanjutkan bimbingan skripsi. Bukan lagi proposal ya, tapi skripsi. Berarti yang kita bahas lebih jauh adalah bab 4 dan 5. Termasuk di dalamnya nanti kita tambahkan tentang bagaimana cara mengutip, mengambil atau menulis catatan kaki dan daftar pustaka ya, yang selama ini kita gunakan di Stitsam. Tentu beberapa hal yang berbeda dengan yang lain di perguruan tinggi lain, tetapi yang menjadi yang menjadi pokok bahasanya tetap sama ya, catatan kaki. Mungkin ada juga yang mengambil daftar kutipan yang langsung di dalam redaksi. Namun yang kita gunakan adalah catatan kaki. Sebelum lebih jauh membahas mengenai bab 4 ini, ada baiknya kita mengulang lagi kembali ya tentang dari bab 1 sampai bab 3. Ini hanya mengingatkan saja karena kita tidak akan membahas lebih jauh ke sana mengenai bab 1 sampai bab 3. Karena itu prosesnya sudah selesai ya. Namun perlu kita ulang-ulang. Yang pertama, halaman bab pertama ya, bab pertama latar belakang saya kira sudah tidak ada masalah. Cuma kalau misalnya terlalu singkat latar belakang masalahnya, mohon ditambah ya, mohon ditambah penjelasan. Kemudian rumusan masalah harus sesuai dengan judul ya, harus sesuai dengan judul yang kita angkat dan dilatari dengan latar belakang masalah tadi. Kemudian tujuan penelitian tentu berkaitan dengan rumusan masalah dan manfaat penelitian. Ini sudah kita urai secara detail pada bimbingan sebelumnya, bahkan yang sudah diujikan. Kemudian landasan teori. Ini landasan teori ya, landasan teori semua harus bunyinya landasan teori ya. Jangan ada yang pakai kajian teori atau yang lain. Jadi semua yang kita lakukan di sini landasan teori supaya sama semua. Kemudian isinya di dalam kajian teori, baru masuk kajian teori. Nah, di sini ada di situ pengertian-pengertian ya, pengertian-pengertian judul. Kemudian definisi operasional, konsepsional atau definisi operasional. Nah, definisi konsepsional ini itu digunakan oleh jenis penelitian kualitatif. Jadi jangan lagi pakai definisi operasional kalau sudah ada definisi konsepsional, karena itu namanya campur aduk. Boleh jenis penelitian ini boleh jenis penelitian kualitatif saja atau jenis penelitian kuantitatif saja, atau boleh juga jenis penelitian campuran antara kualitatif dengan kuantitatif. Tetapi tidak boleh campur aduk. Boleh campuran tapi tidak boleh campur aduk. Mana yang dimaksud? Contoh, saudara menggunakan latar belakang masalah, kemudian disusul dengan rumusan masalah. Terus kemudian nanti di bab 3 tulis lagi fokus penelitian. Itu campur aduk namanya, karena rumusan masalah dengan fokus penelitian sama. Fungsinya sama. Atau tadi di sini definisi operasional sudah dicatat, ditulis, diuraikan, kemudian tambah lagi definisi konsepsional. Itu campur aduk namanya. Artinya sama saja. Nah, mana yang dimaksud campuran di sini antara kualitatif dengan kuantitatif? Boleh. Misalnya menggunakan di bab 1 rumusan masalah untuk jenis penelitian kualitatif, namun dibawa di landasan teori nanti terus menggunakan definisi operasional. Tidak apa-apa. Pada dasarnya tidak apa-apa, ya. Tetapi yang kita harapkan itu sesuai ya dengan, karena yang kita pilih di sini masing-masing bukan campuran. Semua menggunakan masing-masing. Misalnya jenis penelitian kualitatif, ya semua kita normalkan sebagai jenis penelitian kualitatif. Tidak usah campur, karena
hanya menjelaskan tentang jenis penelitian kualitatif. Kecuali menjelaskan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan Pak, jenis penelitian campuran kualitatif dan kualitatif. Berarti itu sudah bisa digunakan campuran. Tapi tidak bisa didobol sama seperti tadi, karena itu campur aduk namanya. Oke, landasan teori. Kemudian landasan operasional untuk jenis penelitian kuantitatif. Kemudian hipotesis yang digunakan khusus untuk jenis penelitian kuantitatif. Kalau yang kualitatif mau gunakan boleh, tidak mau menggunakan juga tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kuantitatif mau tidak mau harus menggunakan hipotesis. Ya. Kemudian selanjutnya metodologi. Nah, di sini metodologi jenis penelitiannya tadi kita sudah bahas ya. Kemudian sumber data yang digunakan yang menggunakan sumber data khusus untuk jenis penelitian kualitatif. Jadi boleh menggunakan yang lain, tetapi lebih baik kita kita normalkan sesuai dengan statistikanya, karena kita menjelaskan jenis penelitian khusus saja, misalnya penelitian kualitatif yang kita pilih atau penelitian kuantitatif khusus, jadi tidak ada campuran. Kemudian kapan kita menggunakan populasi dan sampel? Nah, kalau sampel diambil dari sejumlah populasi, sebagian kecil ya. Nah, kemudian populasi itu boleh baru bisa digunakan bila jumlah subjek dan objek penelitian dibawa dari 100 orang. Ya, karena kita ini bidang pendidikan, berarti dibawa dari 100 orang. Nah, kalau di atas 100 orang, minimal 100 orang ke atas, itu kita gunakan sampel. Artinya kita ambil dari beberapa persen dari jumlah populasi tadi. Paham ya maksudnya? Ya, kira sudah selesai semua itu ya. Ya, ini kalau misalnya ada yang menggunakan sumber data, kemudian di bawah nanti ada sampel atau sampling atau populasi, berarti itu campur aduk. Karena sama semua. Maknanya sama. Ya, meskipun istilah bahasanya berbeda. Nah, kemudian teknik pengumpulan data saya kira sama semua, itu observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Nah, angket di sini khusus untuk yang kuantitatif. Berarti kuantitatif bertambah 1 menjadi 4. Kalau kualitatif hanya ada 3. Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kalau kuantitatif berarti tambahkan wawancara, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Kemudian alat ukur datanya saya kira sudah jelas semua ya. Alat ukur data, ada yang menggunakan uji triangulasi, ada yang menggunakan uji kredibilitas, itu untuk kualitatif. Kemudian ada yang menggunakan skala rasio, ada yang menggunakan nomina, ada skala Likert. Itu semua merupakan alat ukur data yang kita gunakan. Kemudian teknik analisa data sama, itu baik kualitatif maupun kuantitatif. Kita mulai minimal 3. Kalau menggunakan kategorisasi data boleh, tidak menggunakan kategorisasi data boleh, ya. Mulai dari reduksi data sampai penyajian data, baru penarikan kesimpulan. Jadi minimal 3, baik kualitatif maupun kuantitatif, itu sama. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, ini tempat, waktu, dan jadwal. Saya kira jelas ini semua ya. Nah, yang saya mau ingatkan, kalau menggunakan gambar, tabel, dena, grafik, ya jangan yang difotokopi bos. Masa yang fotokopi ini tulisan? Kalau dulu semua diketik, ya semua diketik. Data siswa, data guru, kecuali dena yang diambil dari Google karena ini tidak bisa diketik. Tapi lengkapi dengan link yang isinya di dalam itu ada titik koordinat. Karena itu jalan menuju ke sana, menuju ke suatu tempat penelitian melalui dunia maya. Ya, kalau misalnya lewat secara geografi, lewat jalan-jalan apa, jelas harus ada IRT-nya, ada alamatnya, dan ada nomor rumahnya. Nah, itu titik koordinat sama dengan nomor rumah. Ya, fungsinya itu sama. Jadi kalau kita memberikan penjelasan ke orang harus secara lengkap. Nah, itu ya. Jadi data gambar,
grafik, kemudian tabel itu diperjelas. Jangan menggunakan kopian, tapi langsung diketik. Ya, langsung diketik. Jangan karena itu terlalu mudah dipermudah-mudah saja. Enggak begitu. Ya, enggak begitu. Ini nanti tidak menunjukkan dalam tulisan saudara itu tidak menunjukkan ciri khas sebagai seorang yang lolos untuk menyandang gelar, ya, untuk menyandang gelar sarjana pendidikan. Oke, saya kira itu yang bab 1 sampai bahan mengulang-ulang saja ya, mengulang-ulang saja. Jadi mohon saudara-saudara sekalian yang kita ujikan kemarin itu diikuti saran itu. Diikuti saran itu. Kemudian kalau disuruh tambah penjelasannya mohon ditambah karena itu apalagi kualitatif. Kalau hanya 10-20 halaman bahasannya itu kurang. Karena kualitatif itu memerlukan rincian data, rincian penjelasan, deskriptif ya, lebih merinci ya, lebih merinci. Dari data-data itu dari 1 bisa menjadi 100, 1 kata bisa menjadi 200 penjelasannya. Jadi induktif dia, ya induktif. Nah oleh karena itu saudara sekalian yang perlu kita urai sekarang adalah bab 4. Ya, kita ulas sekarang itu bab 4. Kemudian kita tambahkan cara mengutip sumber rujukan. Ya, cara mengutip sumber rujukan. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat ini karena kita tidak menggunakan ya, menggunakan kita lihat di sini secara sama analisis dan pembahasan hasil penelitian. Jadi kita yang di sini karena masing-masing bawa laptop, kita langsung praktekkan. Tidak bisa lagi ngarang-ngarang. Saya terus terang khawatir untuk angkatan ini bukan sih tidak hanya khawatir saja, jangan sampai ada yang jatuh 1 orang. Saya tidak mau, walaupun sepotong orang sebenarnya. Tidak mau ada yang dapat B walaupun B plus. Pak, saya dapat B plus tidak. A minus saja kita tidak mau. Mesti A, murni A atau minimal A tambah A plus. Kalau bisa ya A plus semua. Artinya cum laude ya. Oke, untuk ujian skripsinya kalau nilai-nilainya mulai dari semester pertama sampai semester akhir itu kembali kepada saudara masing-masing, berurusan dengan dirinya sendiri, bukan berurusan dengan Pak Ihsan, berurusan dengan diri sendiri ya. Nilainya kok saya itu nilainya Pak saya kok B aja ya, saya kurang tahu, itu dari saudara sendiri ya. Kemudian gambaran umum tempat penelitian, minimal apa isinya? Minimal sejarah berdirinya tempat penelitian itu. Misalnya MTS Al-Amin, berarti sejarah berdirinya MTS Al-Amin. Kalau MI Asadiah, minimal sejarah berdirinya MI Asadiah. Kalau SMP 7, sejarah berdirinya SMP 7. Nah, gitu ya. Itu dilengkapi. Kemudian visi, misi, dan tujuan. Nah ini visi, misi, dan tujuan diperjelas karena itu merupakan data yang kita peroleh dari tempat penelitian. Jangan berbeda dengan yang ada dari sumber sana. Kalau ada berbeda nanti pada saat kita diproses kemudian dibawa kembali ke sana, loh kok ini berbeda. Nah ini hati-hati kita ya. Karena mesti. Kemudian struktur organisasi, kemarin berdasarkan ujian proposal, nah ini banyak yang kecil betul, tidak terbaca. Untuk apa kita masukkan data ke dalam tulisan kita kalau tidak jelas? Tujuannya itu, tugas akhir kita itu tujuannya untuk memperjelas. Harapannya adik-adik tingkatnya nanti kalau melihatnya mengambil sebagai rujukan, tidak bingung.
Ya, nanti dia bingung. Ya. Pastinya dilepas panas nih, nggak keluar garam. Tidak bingung ya. Oke, sejenak kita menunggu untuk perbaikan proyektornya. Panas dia. Cabut aja sebentar, Bu. Cabut aja sebentar. Cabut aja sebentar, cabut. Oh, ada kebetulan. Tunggu barang beberapa saat. Ini persiapan akreditasi kegiatan di apa? Didokumentasikan. Nampakkah? Nampak atau penampakan? Penampakan ya. Ya baik, kita lanjut kembali. Nah, di sini tadi visi, misi, dan tujuan struktur organisasi ya. Struktur organisasi itu tentu sesuaikan dengan yang ada di tempat penelitiannya masing-masing. Ini mohon diketik ya, diketik, jangan di fotokopi. Ya langsung strukturnya ada di dinding, kemudian di apa namanya? Dipoto, lalu nanti dipindahkan foto itu, baru nanti di setel, perkecil, diperbesar. Nah, itu lebih baik kita ketik ya, lebih baik kita ketik, langsung bikin strukturnya, walaupun mungkin beda cara buatnya, tetapi strukturnya tidak hilang, pastinya nilai struktur itu tidak hilang ya. Oke, kemudian keadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Keadaan pendidik dulu, siapa itu? Keadaan guru, berapa jumlahnya, kemudian kualifikasi gurunya apa saja, tamatannya apa, kemudian pendidik ya, tenaga kependidikan TU, kalau misalnya dia hilas ada 2 orang, siapa saja itu alumni dari sini ya. Kemudian keadaan peserta didik ya, sesuaikan dengan data yang saudara-saudari peroleh dari tempat penelitian masing-masing ya. Keadaan pendidik minimal ini ya. Kemudian kurikulum itu kita jelaskan kurikulum apa yang digunakan di sekolah itu ya, kita jelaskan ya kurikulumnya. Ini sebenarnya kalau kualitatif ini tidak akan mungkin dia setipis itu. Kurikulum aja kalau kita mau bahas itu berapa lembar ya. Nah, kalau misalnya keadaan pendidikan terbatas ya, terbatas orangnya, misalnya ada 20 orang di satu sekolah itu kan paling berapa tabelnya dibikin kita sesuaikan, kemudian tenaga kependidikannya juga begitu, itu terbatas. Nah, kalau kurikulum
bisa mengambil contoh sebelum menggunakan KTSP misalnya, menggunakan KBK. Nah, yang dimaksud dengan KBK yang digunakan di sekolah itu dijelaskan berapa lembar. Jadi kalau kualitatif mau setipis itu tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Kemudian sarana dan prasarana. Ini sarana dan prasarana bisa dipisah. Prasarananya dulu, ya. Prasarananya apa? Prasarananya gedung, ukuran gedung, kemudian jumlah lantai misalnya, jumlah RKB-nya berapa, itu semua masuk ke dalam prasarana. Nah, kemudian sarananya apa? Isinya ruang kelas apa saja, meja, kursi dan lain sebagainya itu sarana. Kemudian di perpustakaan dan lain sebagainya semua masuk di situ. Ya, semua masuk di situ, ya. Kemudian WC-nya apa, bersih dalam lain sebagainya, itu semua perlu kita jelaskan. Namanya juga dijelaskan secara rinci, deskriptif. Nah, kalau kuantitatif ya tidak sejauh itu penjelasannya kalau berkenaan dengan gambaran umum. Tapi yang dituntut adalah, nah, dimulai dari alat ukur datanya itu harus betul-betul rinci sesuai dengan penjelasan-penjelasan hasil penelitian berdasarkan angket misalnya, ya. Karena kalau kuantitatif yang diandalkan itu angket, kalau kualitatif yang diandalkan wawancara. Meskipun tidak demikian, meskipun tidak harus bahwa hanya kuantitatif atau angket saja yang mau dibahas, enggak, semua tetap ada, ya. Porsinya masing-masing kita gunakan. Kemudian ada evaluasi. Untuk mengetahui semua keadaan yang ada, tentu ada evaluasi yang ada di tempat penelitian itu. Evaluasi di sini bukan berarti ujian nasional. Ya, evaluasi yang kita maksudkan di sini adalah evaluasi kegiatan penelitian mulai dari sejarah berdirinya sampai yang ketujuh itu. Sarana prasarana. Apa yang dibahas di dalam evaluasi itu? Nah, tentu ya kita bahas dengan peneliti mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilakukannya. Itu bisa dilakukan seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita memasukkan evaluasi dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan di sekolah itu boleh, tidak ada yang melarang. Ya, tidak ada yang melarang. Saya hanya mau menggunakan evaluasi yang digunakan di sekolah itu. Nah, evaluasi apa saja? Evaluasi sumatif, evaluasi ujian nasional dan lain sebagainya itu dijelaskan ini. Ya, dijelaskan. Supaya kalau misalnya ini, makanya tadi saya mengatakan tidak masuk akal kalau kualitatif itu setipis itu skripsinya nanti. Nah, kemarin itu ada beberapa orang, ya. Mungkin kemarin juga ya kita maklumi lah, ada yang buru-buru sehingga ya di print begitu saja. Ya. Ini setiap kali ujian proposal demikian keadaannya. Tapi alhamdulillah pada saat ujian skripsi yang membuat bingung mata kalau melihat, nah itu hilang semua. Ya, hilang semua. Skripsinya lebih bagus. Nah, ada beberapa yang sudah bagus, sudah Pak Arif, Pak Sama, semua yang lain, kecuali ada beberapa orang itu. Saya kurang tahu apakah di dalam pembimbingannya kurang diperhatikan atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi sebagian secara umum ada yang sudah betul-betul. Kemarin waktu penilaian terus terang buka kartu, ada dipakai standar, tapi standar itu saya langgar karena tidak mungkin saya mau kasih nilai segini. Nah, sementara skripsinya sudah lebih daripada standar. Nah, kecuali satu yang masih kurang itu catatan kakinya. Nah, ini kita normalkan di sini, ya, normalkan. Nah, ini hanya saya hanya memberi penjelasan saja. Saudara nanti kita lihat bab 4 sampai bab penutup itu apa isinya skripsinya. Karena itu yang mau diujikan. Ya, kenapa demikian kita lakukan? Karena kita tidak mau kecolongan. Jangan sampai ada yang ketawa, ada yang menangis. Sama kemarin ada yang ngambek beberapa tahun yang lalu. 3 tahun, 4 tahun yang lalu, Pak.
Baru dia bilang, ditanya sama pengujinya, pembimbingnya siapa deh? Bilang itu Pak Isa. Waduh, di depan penguji kita disebut, tapi nggak apa-apa lah, pengalaman. Ya, oke. Jadi ini evaluasi ya, jadi paham maksudnya ya, evaluasi boleh lakukan evaluasi tersebut. Evaluasi kegiatan penelitian tentu secara umum itu. Kemudian evaluasi ini dilakukan oleh sekolah di mana penelitian kita lakukan. Ya, evaluasi apa saja. Tentu ada evaluasi yang dilakukan di sana. Tidak mungkin tidak ada evaluasi yang dilakukan di sana. Oke? Karena kita tidak mungkin mengetahui satu hasil kalau tidak ada ujiannya. Ya, juga kita tidak mungkin mengetahui ukuran hasil penelitian kita kalau tidak ada alat ukurnya di dalam. Makanya dikasih alat ukur. Nah, di sini yang bagian A saya kira tidak ada masalah ya. Semua bisa dilakukan. Karena ini hanya hanya mengingatkan kembali ya supaya sama semua format polanya. Kenapa beberapa tahun terakhir ini ada beberapa tahun itu tidak, alhamdulillah skripsi kita, ujian skripsi kita tidak jatuh nilai karena pola sama dan mahasiswanya kompak menyelesaikan sesuai pola yang ada. Oke, kemudian bagian B. Nah, bagian B analisis hasil penelitian. Bagian B-nya analisis hasil penelitian. Apa isinya analisis hasil penelitian? Ya, kita mengurai hasil observasi. Nah, penelitian kita kan mengumpulkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data, yaitu observasi. Nah, itu yang kita analisa, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita lihat di dalam penelitian tersebut. Apa yang kita amati, mulai dari pagar sampai dapur. Ya, mulai dari pintu pagar sampai pintu dapur itu di tempat penelitian. Berarti ada yang kita lalui, pintu pagar, pekarangan, pintu sekolah, pintu kantor dan lain sebagainya sampai ke dapurnya. Paham maksudnya ya? Nah, ini pengamatan. Kemudian hasil wawancara. Nah, hasil wawancara itu masukkan semua siapa yang kita wawancarai. Kemudian kita analisa berdasarkan hasil wawancara. Artinya dianalisa di sini diurai serinci-rincinya mengenai hasil wawancara yang kita lakukan. Apa misalnya yang menyebabkan peningkatan prestasi belajar. Nah, itu bisa di dalam wawancara itu dianalisa lebih jauh. Kemudian hasil angket bagi yang menggunakan angket, mohon ini ada gunakan saja yang rumus-rumus sederhana ya. Jangan mempersulit diri. Tapi juga jangan dipermudah-mudah. Ya, ikuti tantangannya ya. Kalian itu menyandang 3 gelar, 3 huruf tambahan di belakang namanya. Baik Irnayanti SPD. Kan ada itu, tidak mudah tuh menyandang SPD, Bos. Berat. Nah, apalagi kita salah-salah tingkah di depan orang banyak. Wah, itu kan SPD, agama lagi. Nah, itu ya tantangannya akan lebih. Makanya kita persiapkan betul-betul ya, guru profesional. Mudah-mudahan sampai demikian. Nah, kemudian ya ini ya hasil angket, mohon ini di sini dijelaskan berdasarkan alat pengumpulan data yang kita masukkan dalam bab berapa itu? Bab 3. Diurai di bab 4 bagian hasil angket itu. Ada rumusnya di atas, mungkin hanya 1-2 kalimat kita jelaskan di bab 3. Nanti uraian serincinya di bab 4 bagian hasil angket. Nah, di sini harus berbeda dengan yang bab pembahasan hasil penelitian. Janganlah diambil itu hasil observasi, Bos. Boleh saja masuk ke dalamnya nanti, tetapi kita tidak nyatakan lagi sebagai hasil observasi. Ya. Nah, ini kemarin 2 tahun yang lalu tim penguji dari Banjarmasin, karena kebetulan yang dilihat betul-betul sesuai dengan pola yang ada, langsung diangkat skripsinya, langsung bilang inilah skripsi.
Beda dengan di negeri-negeri. Ya mereka sendiri yang akui. Ya, kita tidak mau sama seperti yang lain ya. Tetap berada pada jalur yang benar. Ya, apanya yang benar yang saya maksudkan itu? Nilainya tidak jatuh. Harus minimal bertahan. Kalau tahun kemarin itu paling rendah itu 82. Berarti A, ya. Nah, kalau sekarang ini ada yang dapat standar minimal dia diperoleh 85, luar biasa. Ya. Oke. Sudah paham maksudnya di sini ya? Dari bab B bagian B ini jangan bingung-bingung lagi ya. Semua hal yang kita lakukan mengenai penelitian uraikan di situ. Mengenai angketnya, mengenai dokumentasinya, mengenai hasil wawancaranya, mengenai observasinya, ya, mengenai observasi. Nah, kalau misalnya dokumentasi terbagi dua ya, dokumentasi dalam bentuk dokumen arsip di sekolah, dokumentasi dalam bentuk foto misalnya, dalam bentuk kalau video kan tidak mungkin, ya, foto, apalagi itu, bisa yang lain-lain lah, saya kurang tahu apa istilah namanya, oke? Nah, selanjutnya saudara-saudara, di sini memang seringkali kita kebingungan, ya. Tetapi insya Allah tidak akan bingung lagi pada saat kita berikan penjelasan seperti ini. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Kita tidak mungkin mau lagi membahas tentang hasil penelitian dalam arti sama seperti bagian B. Tidak begitu ya, tidak begitu. Nah, di sini kita lihat pembahasan hasil penelitian mencakup beberapa variabel pokok yang terkait dengan judul. Misalnya apa judulnya? Kemudian di situ upaya guru pendidikan agama Islam. Nah, upaya di sini baru muncul. Kalau di bab 2 kajian teori sebenarnya tidak muncul, tetapi kalau mau ditambahkan pengertiannya boleh untuk memperkaya, tidak ada yang melarang. Tapi sistem penulisan itu yang dijelaskan kalau di bab 2 guru pendidikan agama Islam. Upayanya belum muncul. Nanti munculnya di bab 4. Ya, karena kenapa? Kalau kita munculkan di bab 2, kita jelaskan lagi di bab 4, itu penjelasannya double. Contoh yang paling konkret Al-Quran itu wal asri hanya ada 1 surah. Tidak pernah diulang-ulang. Ya kan? Nah, kita masa itu sudah contoh konkret, masa mau diulang-ulang, ya, berulang-ulang. Belajar berulang-ulang untuk mengetahui boleh, tapi menulis secara berulang-ulang itu menyalahi sistem yang ada. Itu bedanya, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat upaya guru pendidikan agama Islam. Kalau yang lain Pak misalnya dampak hubungan antara apa judulnya? Dampak dan seterusnya di situ ya, sampai kata peningkatan. Peningkatan itu bukan sampai kata peningkatan. Sebelumnya itu masuk di sini. Di contoh nih ya, contoh. Nah, selanjutnya saudara-saudara kita lihat di sini bahasan pada bagian pembahasan penelitian yang terkait dengan upaya guru pendidikan agama Islam ini mencakup langkah-langkah. Karena di dalam upaya itu turunannya adalah langkah-langkah. Penerapan juga turunannya langkah-langkah. Kita menerapkan itu pasti ada langkah-langkah. Kalau dampak pengaruh apa? Faktor-faktor yang berpengaruh sehingga berhasil. Berarti di sini kalau pengaruh, judulnya pengaruh, berarti di situ menjelaskan mencakup faktor-faktor yang berpengaruh terhadap, ya, terhadap apa? Sehingga terjadi peningkatan prestasi belajar. Jadi faktor-faktor sebab-sebabnya bisa saja apa? Bisa saja sama nanti, tapi uraiannya berbeda. Bisa sama judulnya, tapi uraiannya berbeda. Berupa apa? Langkah-langkah misalnya mempersiapkan bahan pembelajaran jarak jauh. Apa saja bahan pembelajaran jarak jauh? Nah, LPP sama seperti tatap muka ya. Guru harus punya LPP. Guru harus punya prosen-prota. Guru harus punya jadwal kegiatan. Guru harus punya guru harus punya alat evaluasi. Menyediakan itu, mempersiapkan bahan pengajaran secara online. Kemudian setelah mempersiapkan perangkat pembelajaran, guru mempersiapkan peralatan pembelajaran online. Apa saja? Misalnya menggunakan HP. Jadi dia harus persiapkan HP-nya.
mempersiapkan internetnya, mempersiapkan alat-alat yang digunakan, semua alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran online, sehingga pembelajaran online itu berlangsung dengan baik. Ini ya, jadi ini isinya di dalam itu, isinya di dalam. Nah, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana cara melakukan proses pembelajaran? Sama seperti yang dimaksud proses pembelajaran di sistem pembelajaran online itu ya tatap muka. Menggunakan apa? Menggunakan Zoom meeting misalnya. Menggunakan Zoom meeting itu apa yang kita ceritakan di situ? Ya, mungkin pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan Zoom meeting itu dapat diikuti oleh seluruh peserta didik dengan tertib. Dan keadaan-keadaan yang dilakukan yang diperoleh dari penelitian yang kita lakukan. Dapat diperoleh dari mana? Dapat diperoleh dari kegiatan wawancara. Dapat diperoleh dari kegiatan observasi. Nah, paling bagus kalau daftar kegiatan wawancara itu sudah lebih apa namanya? Nah, wawancara itu lebih dari 1 orang, ya 2 misalnya, itu sudah bisa dijadikan dasar pegangan, ya dasar pegangan. Karena hukum itu buktinya minimal 2. Jadi kita penelitian minimal 2 penjelasan rinci itu bisa menjadi pegangan. Nah, kemudian setelah kegiatan pembelajaran online, melakukan evaluasi terhadap apa? Terhadap melakukan pengukuran terhadap ketercapaian pelaksanaan pembelajaran online. Nah, ketercapaiannya bagaimana? Bukan itu ya. Ini yang di atas, melakukan evaluasi terhadap kegiatan persiapan bahan pengajaran. Nah, siapa tahu ada yang kurang di situ atau bagaimana, kurang persiapan sehingga guru seolah-olah kehabisan bahan karena tidak siap sedia dari awal. Kemudian kegiatan persiapan peralatan online. Nah, mengapa misalnya yang sering kita lakukan di sini pada saat pembelajaran jarak jauh di rumah, tiba-tiba internetnya mati, padahal seriusnya kita menjelaskan bahan. Nah, itu semua bisa. Apa yang menyebabkan? Oh, ternyata dia senangnya menggunakan Zoom meeting yang gratis. Tidak mau yang dibayar. Ya, tidak mau yang dibayar sehingga mengalami kendala seperti itu, ya. Nah, ini perlu dijelaskan semua di dalam situ. Karena situasinya berbeda pada saat kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Situasinya ada ini yang paling sering kita temui yang menggunakan gratisan itu. Belum apa-apa sudah mati. Tadi malam juga begitu. Aduh, padahal seriusnya kita tidak ada yang jadi-jadi. Ya. Nah, ini perlu dicerita. Mau lucu kan di dalam, mau apa? Ya jelas, ingat bahasanya bahasa keilmuan. Tetap mengikuti bahasa yang disempurnakan oleh bahasa kita. Jangan masukkan bahasa pasaran, kecuali memang betul-betul tanda kutip dimasukkan bahasa pasaran dalam konteks wawancara ya. Oh, isinya wawancara boleh. Boleh, ya, tapi itu tanda kutip ya, tanda kutip menggunakan bahasa pasaran. Artinya apa? Tanda kutip itu perlu dijelaskan di bawah. Yang dimaksud misalnya menggunakan istilah bahasa daerah. Itu tanda kutip baru dijelaskan yang dimaksud dengan istilah tersebut ini. Itu ada penjelasan lanjutan supaya orang tidak gagal paham. Orang bahasa daerah dia masukkan bahasa Mamuju, ketemu orang Jawa, ketemu nggak? Kan nggak. Itu jadi perlu dijelaskan, ya perlu dijelaskan supaya paham. Oke, ini itu. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran online, ya. Pelaksanaan proses pembelajaran online yaitu seperti suka dukanya dan lain sebagainya itu dimasukkan ke dalam. Kemudian yang kedua, peningkatan minat belajar SKI masa pandemi COVID-19. Nah, kalau misalnya yang lain peningkatan prestasi belajar dan lain sebagainya itu masuk di bagian 2. Itu hasil. Nah, kalau kita masuk kembali kepada rumusan masalah, maka peningkatan minat belajar ini menjelaskan tentang apakah, ya, ini yang dimaksud menjelaskan tentang, karena dia berbicara tentang hasil yang diperoleh. Paham ya? Hasil yang diperoleh. Nah, bahasan pada bagian pembahasan penelitian
yang terkait dengan peningkatan minat belajar ini, yaitu yang pertama melakukan pengukuran terhadap ketercapaian pembelajaran online. Ada nggak peningkatannya? Misalnya bagaimana kita mengukur itu Pak? Misalnya siswa datang tepat waktu semua. Kalau misalnya 20 orang siswa, berarti datang tepat waktu lewat Zoom meeting itu tepat waktu semuanya berjumlah 20 orang. Kalau di tatap muka demikian. Tapi kalau di di tatap muka siswa kadang-kadang datang 10 menit setelah pembelajaran berlangsung. Tapi pada saat Zoom meeting mereka tidak ada yang terlambat. Berarti ada peningkatan. Peningkatan dari mana? Dari tatap mukanya tadi kadang terlambat 10 menit, pada saat Zoom meeting tidak ada yang terlambat. Berarti 10 menitnya tadi hilang, ditingkatkan karena mungkin faktor lain yang menarik di Zoom meeting itu karena menggunakan HP. Ya, dibebaskan oleh ibunya menggunakan HP. Nah itu ya anak-anak kalau dikasih begitu harapannya ya mungkin saja nanti main lain, tapi yang jelas ada yang kita ukur di situ peningkatannya, bukan HP-nya. HP-nya apa yang kau pakai nak? Oppo Pak. Nah bukan itu yang kita mau nilai peningkatannya. Hasil HP itu apa? Itu ya yang dimaksud. Kemudian umpan balik. Apa itu umpan balik? Tindak lanjut. Nah ini tidak sama seperti saran-saran, tetapi umpan balik di sini berbicara tentang keadaan mulai dari pembahasan awal tadi, mulai dari mana ini? Nah, mulai dari upaya guru sampai ke bawah itu kita jelaskan umpan balik. Nah, ini tidak banyak, setengah halaman boleh, setengah halaman atau lebih dari itu juga boleh. Ya, yang penting jangan kebanyakan 10 halaman. Umpan balik 10 halaman. Nah, ya telah kelewat halaman itu. Yang jelas umpan balik itu melanjut nuansanya seolah-olah sama seperti saran, tapi bukan saran-saran, ya. Artinya tindak lanjut yang harus dilakukan pada saat setelah melakukan kegiatan pembelajaran misalnya apa. Kemudian ada hal-hal yang kita dapati dalam kegiatan penelitian tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai peningkatan itu, maka itu bisa ditindaklanjuti. Tetapi bahasanya harus bahasa keilmuan, ya tidak menggunakan bahasa pasaran lah kasarnya seperti itu. Nah itu ya. Nah sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Ya. Kalau misalnya di sini kan di diri saya pengaruh penggunaan media informasi terhadap peningkatan hasil belajar dalam hadis. Kalau misalnya untuk variabel Y-nya peningkatan hasil belajarnya saya menggunakan rapot yang semester 1 itu boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Jadi nanti variabel X-nya itu dari semua angket yang kita sebar itu. Ya, yang jelas kalau berbicara peningkatan berarti mengukur ada pembanding. Ada pembanding ya dari sebelumnya dan sesudah. Nah itu ada pembanding sebelum dan sesudah. Ada pembanding, ada hasil. Ya. Nah kalau ternyata tidak ada hasil, normal saja, tidak perlu lagi kita adakan penelitian berkaitan dengan judul itu. Itu nanti maksudnya. Yang jelas hasil yang kita peroleh itu jangan 0. Lebih baik minus 1 daripada 0. Kalau 0 misalnya di perhitungan angketnya nanti kita peroleh angka 0, wah itu tidak ada sama sekali hasil itu, capek betul kita. Tapi kalau minus 1 itu kan pengaruh. Nah tentu pengaruh mungkin ya faktor yang faktor yang menghambat, misalnya terjadi minus. Nah, mungkin lebih banyak hambatan yang dilakukan sehingga terjadi minus. Nah kalau 0 tidak bisa.
Tidak ada hasil apa-apa di situ. Tidak ada yang bisa kita bicarakan. Nah kalau dia positif, oke, otomatis ya. Tapi kalau 0 minus itu lebih baik minus daripada 0 nilainya, daripada tidak ada sama sekali. Karena minus 1 atau minus 2 itu pengaruh, tapi pengaruhnya ke arah negatif. Ya, pengaruhnya ke arah negatif, bukan ke yang positif. Ya. Nah kita harapkan tentu yang positif ya, yang positif. Nah begitu berarti ada kalau berbicara mengenai peningkatan, berarti ada yang kita ukur sebelum dan sesudah. Itu ya. Maksudnya seperti itu kan? Oke, yang lain? Oke, saya tambahkan sedikit untuk catatan kaki. Bagaimana caranya mengutip catatan kaki? Nah, di sini ini ada ya. Kalau mengenai bab bab penutup, bab 5, simpulan itu kita upayakan berdasar pada rumusan masalah. Ya, simpulan itu berasal dari rumusan masalah. Jadi apa yang menjadi rumusan masalah, saudara itu bawa ke simpulan. Kemudian kalau saran-saran Pak bagaimana? Saran-saran itu umumnya kita gunakan dengan berujuk ke manfaat penelitian. Jadi saran-sarannya nanti saran secara teori, saran secara praktek. Ya, saran secara teori dan saran secara praktek. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini kita lihat. Lampiran-lampiran, nanti semua lampiran-lampirannya ini yang bisa biasa yang mempertebal lampiran itu yang mempertebal ya. Kita masukkan daftar wawancara. Kalau menggunakan gambar-gambar, berapa gambar? Perbanyak memang. Oh, ternyata memang ini yang biasanya yang memperbanyak itu yang mempertebal skripsi itu lampiran. Ya karena banyak lampirannya itu daftar yang lain banyak ya. Pandemi ini kan tidak bisa terlalu banyak karena tidak ada kegiatan yang foto. Hah? Tidak ada kegiatan yang foto. Kosong mas. Oke, kita lanjut dulu ya, ada catatan kaki supaya jangan bingung ya. Nanti jangan ditanya bingung karena kadang-kadang kalau masih saya yang dipercayakan untuk bahasa dan teknik penulisan ujian skripsi nanti, ya nggak apa-apa. Berarti kalau orang lain, nah ini yang kita ambil antisipasi ya. Kalau masih kita, insya Allah terbantu. Tapi jangan ngomong-ngomong keluar, Pak Isan itu bisa membantu mahasiswa. Oke, kita lihat di sini. Apa itu IBIT? Ada yang tahu IBIT? Oke, IBIT sudah paham semua ya. Nah, bagaimana penulisannya? Maksud saya dari mana sumbernya IBIT itu muncul? Ada yang mendahului kan? Iya, Ada mesti yang mendahului. Berarti di situ muncul nanti yang kalian di sini. Kemudian apa itu objek? Ada sudah pernah keluar sebelumnya. Catatan yang pernah keluar sebelumnya. Nah, apa ini? Objek. Ya. Di bawahnya ada objek ada. Objek ada. Oke, supaya lebih ambil ya, IBIT itu kutipan yang sama pada buku yang sama, halaman yang sama, juga boleh halaman berbeda, tetapi tidak diantarai oleh kutipan lain selain buku itu satu. Satu buku itu di situ aja kita ambil. Itu IBIT. Kalau 10 IBIT kan ini 10 IBIT, nggak apa-apa IBIT semua. Ya, artinya kita menyadu, mengutip semua buku-buku itu yang jelas kita akui. Jangan ngakui tulisannya orang, kita akui sendiri itu plagiat namanya. Ya, tulisannya orang kita akui plagiat. Kita tulis orang yang menulis, orang yang mengarang, orang yang berpendapat, hilang namanya atas nama kita. Nah, plagiat. Itu ya. Nah, kemudian objek itu kutipan yang sudah mengantarai, ada yang mengantarai satu kutipan, satu sumber ya, atau lebih dari satu sumber. Jadi misalnya kita tulis
contohnya di bawah. Kalau lockit pada dasarnya sama dengan ibit, tetapi lockit ini diantarai oleh kutipan. Contoh ini kita lihat di bawah sini. Contohnya. Nah ini contoh penulisan. Raihan Batubara. Judulnya mestinya mirip tadi ini. Nah, Raihan Batubara, judul bukunya, judul karangannya Pimpinan, ya, Pemimpin yang Demokratis. Tempatnya di Jakarta, tempat terbitnya Jakarta. Kemudian nama penerbitnya Diona, tahun terbitnya 2005, halamannya 55. Nah, ibit di situ berarti masih halaman yang sama. Mungkin paragraf yang pertama tadi, yang pertama di atas diambil halaman 55, kemudian ibitnya itu paragraf yang kedua pada halaman yang sama. Nah, kemudian ada lagi ibit halaman 65, berarti buku yang sama, belum diantarai kutipan lain, sumber kutipan lain. Belum ada buku yang digunakan selain selama mulai dari halaman 55 sampai halaman 63. Semua buku yang sama sumbernya. Batubara. Nah, kemudian nanti di sini nomor 4 ada di situ Bahar Nasution. Kemudian Jiwa Nasionalis Sejati. Judul ini karangan berdasar apa, politik ya. Ini tadi dia Pemimpin yang Demokratis. Kemudian di bawah lagi Jiwa Nasionalis Sejati terkait dengan ilmu politik ini. Kalau yang kemarin saya di revisi itu kan ada buka kurung tutup kurung. Yang buka kurung tutup kurung itu misalkan di Yogyakarta, di Bodio itu kan di kurung. Boleh menggunakan seperti itu. Saya hanya memberikan contoh ini. Saya Ya. boleh yang ini Pak. Tapi Lebih boleh yang ini. Hah? Lebih boleh yang ini ya. Boleh, tapi yang kita anukan itu yang sudah sering digunakan itu ada dalam kurung, buka kurung, tutup kurung. Boleh menggunakan cara ini, tetapi untuk contoh saja. Ya, tapi kalau dalam penulisannya nanti ya ikuti yang sudah menjadi anjuran. Yang menjadi anjuran ada buka kurung, ada tutup kurung. Oke, ini hanya ambil contoh ya. Kemudian di sini ya. Jiwa 4 Bahar Nasution nomor 4. Berarti nanti ini buku yang tulisan dalam satu halaman ini, sudah diantarai oleh satu buku. Ya, buku lain dari Raihan Batubara. Nah, halaman 34. Nah, di bawah sana ada nomor 5 ini Batubara Lockheed. Apa maksudnya? ambil yang catatan yang di atas. Nah, Batubara ya, karena diantarai oleh buku yang sama. Nah, diantarai oleh satu buku sumber kutipan, maka diambil di situ Lockheed karena masih pada buku yang sama dan halaman yang sama. Artinya ini paragraf pertamanya paragraf pertama 2 sampai yang lain 3 misalnya itu masih buku yang sama. Kemudian diantarai dari itu sebenarnya dia mau ambil paragraf keempat, tapi sebelum mengambil paragraf keempat dia antarai dulu satu buku. Ya, diantarai satu buku. Berarti sebelum paragraf 4 diambil ada pendapat di situ dikutip. Berarti menjadi paragraf keempat. Nanti yang paragraf 4 tadi mau diambil menjadi paragraf 5. Ya, menjadi paragraf 5. Nah, itu paragraf 5 itulah yang menjadi Lockheed. Paham maksudnya? Nah, yang menjadi Lockheed. Nah, kapan Lockheed itu digunakan? Nah, pada buku. Nah, kalau Lockheed ini tadi diantarai oleh satu halaman. Ya, satu halaman. Diantarai oleh satu sumber kutipan, yaitu Bahar Nasution. Kenapa Lockheed? Karena dia tentukan halamannya yang berbeda. Kalau Lockheed tadi pada halaman yang sama. Tadi yang tadi paragraf 5 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai kemudian
batu bara opcit ini karena berada pada halaman yang berbeda. Paham ya? Oke. Nah, saya kira itu penjelasan mengenai skripsi saudara mulai dari bab 4 sampai bab 5. Tambahannya ini saja itu tambahan kutipan. Nah, namun saya ingatkan kembali, menulis catatan kaki berbeda dengan menulis daftar pustaka. Kalau kita yang sering kita gunakan di sini, tahunnya tidak di sini ya. Di sini dia tahun, di sini nama penulisnya, baru tahun, baru judul bukunya miring, ada yang buka kurung dan dalam kurung itu diikuti saja petunjuk itu ya, diikuti yang sesuai dengan petunjuk. Kemudian di sini ya, Jakarta tempatnya, kemudian penerbitnya. Kemudian tahunnya ini sudah tidak demikian, halamannya juga tidak ada. Kalau daftar pustaka, halaman dihilangkan, ya. Jangan lagi mengikuti ada halaman di daftar pustaka. Adanya halaman tersebut ada di dalam daftar catatan kaki, bukan di daftar pustaka. Ya, bukan di daftar pustaka. Oke, saya kira itu ada mungkin hal-hal yang perlu ditanggapi. Jadi IBIT itu kita mengutip satu buku, kemudian pada halaman yang sama, buku yang sama, kemudian logkit itu diantarai satu sumber, tetapi kita mengambil pada halaman yang sama. Kemudian opkit itu diantarai oleh satu sumber atau dua sumber, tetapi kita ambil pada halaman yang berbeda. Jadi merujuk. Jadi ini di sini nomor 5 merujuk ke batu bara ini, tetapi pada halaman yang sama. Misalnya ini tadi halaman 63, itu masih di bawahnya halaman 63 paragraf yang berbeda. Mungkin selanjutnya ya. Nah, kemudian di sini batu baranya tentu saja sudah jelas ya, sangat berbeda. Halamannya yang berbeda, bukunya yang merujuk kepada buku pimpinan ini, pemimpin yang demokratis, namun tidak lagi pada halaman yang sama yaitu 63, tapi berada pada halaman 90. Paham ya? Jelas ya? Oke, saya kira itu tentu kita mengharapkan saudara-saudara pemulia amanah yang saya diberikan kepada saya itu sampai selesai semua praktek bab 4 sampai bab 5 ini. Nah, siapa yang bersedia dulu? Nah, sebelum kita praktekkan ya, kita akhiri dulu untuk pertemuan teorinya ini tentang penyusunan skripsi bab 4 sampai bab 5. Tambahannya adalah daftar kutipan yang insya Allah saudara-saudara bisa lebih mempermudah, dan harapannya saudara tetap semangat, jangan baru begitu sudah loyo. Tidak ketemu bahan satu, nah ini sudah loyo, tidak ada Pak, tidak bisa. Nah, saya ingatkan sekali lagi, apakah di dalam bab 4 itu boleh menggunakan sumber referensi selain hasil penelitian? Boleh, untuk memperkuat gagasan yang ada. Tidak mesti bahwa semua harus hasil, misalnya hasil wawancara. Menurut kepala sekolah yang tempat yang saya teliti, bahwa pembelajaran sistem online itu masih lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Menurut kepala sekolah, kita lihat pendapat yang sudah ditemui oleh orang lain, boleh untuk memperkuat gagasan yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Tidak apa-apa kita menggunakan, tidak mesti harus hasil penelitian semua. Tapi kalau menggunakan hasil penelitian dan kemudian penjelasannya rinci, jauh lebih bagus. Saya kira itu untuk pertemuan teoritis ini, dan harapannya kita bisa melakukan praktik untuk kegiatan persiapan diri untuk menghadapi ujian skripsi yang insya Allah rencananya akhir bulan 6 ini. Ya, paling lambat awal bulan 7. Ya, mudah-mudahan demikian bisa terwujud dan kembali kepada saudara masing-masing. Semangatnya harus lebih kuat, kompak dalam menyelesaikan tugas yang tinggal berapa
beberapa waktu saja saudara sudah berhasil dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.